Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi bersama saya Maulida Ain dalam mata kuliah Anatomi Fisiologi bab Sistem Penglihatan. Oke, sebelum kita belajar, mari kita membaca Al-Fatihah dahulu. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin. Lalu selanjutnya yaitu indera penglihatan. Apa itu indera penglihatan? Indera penglihatan bisa juga disebut fotoreseptor, yaitu untuk menangkap cahaya dari luar. Lalu, mata menyesuaikan jumlah cahaya yang masuk untuk memusatkan objek dekat dan jauh dan menghasilkan gambar yang kontinu untuk diteruskan ke otak. Mata, indera penglihatan, terdiri dari oculi ascosia, yaitu alat bantu mata, dan oculus, bola mata. Lalu fungsi mata. Nah, fungsi mata menerima rangsangan berkas cahaya pada retina dengan perantara serabut nervus opticus, ini sistem saraf ya. Lalu fungsi yang kedua yaitu menghantarkan rangsangan ke pusat penglihatan pada otak untuk ditafsirkan. Nah, organ-organ oculi ascosia apa tadi? Yaitu aksesoris pada mata, ada alis, kelopak, kelenjar air mata, dan bulu mata. Nah, alis ini fungsinya untuk mencegah masuknya kotoran atau telinga. Lalu, kelopak mata untuk menutup bola mata, melindungi mata dari benda-benda asing seperti debu, dan membuang kotoran yang menempel pada mata. Jadi kita kalau misalnya kelilipan gitu kan langsung kelopaknya langsung nutup gitu kan, refleks gitu. Ya. Lalu kelenjar air mata. Kelenjar ini menghasilkan cairan. Cairannya apa? Ya air mata. Kenapa? Ya untuk menjaga bola mata agar tetap basah dan bersih. Kalau kering kan jadi panas gitu ya. Kalian coba melek yang lama gitu kan, kering terus panas gitu. Makanya si mata ini ada kelenjar air mata agar tetap basah. Lalu bulu mata. Bulu mata ini berfungsi untuk mengurangi cahaya masuk ke mata dan mencegah kotoran masuk ke mata. Jadi sebelum kelopak mata tertutup kan biasanya bulu matanya kan sebagai dikedip-kedipin gitu loh, ya kan, biar kotorannya nggak langsung masuk sut gitu. Nah, selanjutnya itu bagian kelopak mata dari dalam keluar, yaitu ada konjungtiva. Berarti konjungtiva ini bagian paling dalam. Lalu kelenjar meibomian, lapisan tarsal, otot orbicularis oculi, jaringan ikat, dan kulit luar. Nah, konjungtiva itu apa? Konjungtiva itu selaput lendir yang melapisi kelopak dan permukaan bola mata. Lalu kelenjar meibomian, penghasil lemak dan mencegah dua bola mata melekat. Lalu lapisan tarsal. Lapisan tarsal itu berupa jaringan ikat untuk menunjang kelopak bola mata. Nah, yang selanjutnya otot orbicularis oculi untuk menutup bola mata, jaringan ikat, dan kulit luar. Nah, bagian mata ini ada penampang mata ya. Ada sklera, koroid. Sklera ini bagian yang putih-putih. Koroid, retina, bintik kuning, tempat jatuhnya bayangan, bintik buta, saraf optik untuk meneruskan penglihatan ke otak, lensa vitreous humor, aqueous humor yaitu air mata ya, pupil untuk tempat masuknya cahaya, iris, kornea, dan otot-otot mata penggerak mata. Lalu bagian mata, ini kita jabarkan satu-satu ya. Pertama ada sklera. Sklera yaitu dinding mata yang berwarna putih, tebalnya 1 mm sampai 3 mm pada irensi otot.
Lalu humor oculus yaitu cairan jernih dan encer yang mengalir antara lensa dan kornea. Lalu humor vitreous yaitu gel transparan di belakang lensa dan depan retina. Bintik kuning yaitu menerima cahaya dan meneruskannya ke otak. Nah, selanjutnya otot mata. Nah, otot mata ini ada 6 ya. Nah, yang pertama yaitu M. rectus medialis untuk menarik bola mata ke dalam. Biasanya kalau kita kelilipan gitu kan langsung merem, terus kayak bola matanya agak ke dalam gitu ya. Yang kedua yaitu M. rectus lateralis, menarik bola mata ke samping. Kalau kita ngelirik, doi udah ada yang punya tuh. Kan langsung gercep set gitu. Ke samping, lirik-lirik gitu. Lalu M. rectus superior menarik bola mata ke atas. M. rectus inferior menarik bola mata ke bawah. M. obliquus inferior memutar ke samping atas. Kayak kalau matanya olahraga gitu ya kan, harus muter ke atas, muter-muter gitu. Nah, yang terakhir yaitu M. obliquus superior memutar ke samping dalam. Ini adalah otot-otot mata yang membantu mata kita untuk bergerak. Ya nggak bergerak jalan gitu ya, muter-muter aja di situ. Lalu syaraf mata. Syaraf mata itu disebut juga syaraf kranial, terdiri dari nervus opticus 2, nervus oculomotor, dan nervus lainnya. Cuma ini yang paling penting gitu ya. Nervus opticus 2 yaitu asosiasi yang ditangkap mata. Jadi apa yang ditangkap mata akan ditangkap oleh nervus opticus. Kalau nervus oculomotor 3 untuk motorik bola mata. Berarti itu untuk gerak mata, motorik ya kan. Nah, dibantu oleh nervus lain seperti nervus trochlearis 4 dan nervus abducens 6. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang bola mata dalam. Nah, bola mata ini 5/6-nya terbenam di rongga. Ya kan, kalau kita lihat kan emang yang terlihat dari luar kan cuma sebagian aja, nggak sampai ke dalam gitu ya. Berarti kalau 5/6 terbenam, 1/6-nya terlihat. Yes. Terdiri 3 lapisan ya. Ada tunica fibrosa, tunica vascuola, dan tunica nervosa. Nah, tunica fibrosa. Tunica fibrosa ini terdiri dari sklera putih tidak tembus cahaya dan kornea tembus. Jadi bedanya sklera sama kornea ini, kalau sklera tidak tembus cahaya, kalau kornea tembus. Nah, kornea ini banyak serabut saraf tapi gak punya pembuluh darah. Berfungsi untuk memfokuskan bayangan pada retina. Nah, batas antara kornea dan sklera ini ada di kanalis scam, yaitu menyerap aqueous humor bola mata. Selanjutnya, lapisan selanjutnya itu tunica vascuola. Ini terdiri dari koroid dan iris. Apa tuh koroid? Koroid itu jaringan tipis, banyak pembuluh darah, berwarna coklat. Nah, kenapa kita matanya gelap coklat tua gitu ya? Nah, itu karena ada pigmen koroid. Nah, koroid ini juga memberi makan pada retina. Lalu selanjutnya lapisan iris. Iris yaitu selaput yang menggantung antara lensa dan kornea. Iris ini banyak pigmen. Pupil adalah lubang tengah di iris. Jadi pupil ini bagian dari iris. Nah, pupil ini merupakan otot dilator, yaitu melebarkan, dan otot stinger memperkecil. Maksudnya gimana? Jadi kalau dia ada cahaya redup, dia
lebar gitu, jadi pupilnya membesar. Kalau cahayanya banyak langsung nyorot ke mata gitu, dia jadi stingper, mengecil, jadi biar mata kita tuh gak sakit karena banyak cahaya yang masuk gitu. Nah, ini warna-warna pigmennya ya. Kalau bola matanya merah berarti no pigment, tidak ada. Kalau biru sedikit pigmen, kita abu coklat hitam, maksudnya coklat kehitaman gitu ya, berarti pigmennya banyak atau bertambah. Lalu lapisan yang terakhir yaitu tunica nervosa atau retin. Nah, lapisan ini merupakan lapisan terdalam. Mempunyai 3 lapisan neuron, yaitu sel batang kerucut, sel batang bipolar, dan ganglion. Nah, itu tadi ya, yang tadi mata kita gelap karena apa? Pigmen koroid. Nah, sel batang lapis neuron itu buat apa? Buat cahaya remang. Jadi, pas cahayanya remang, dia baru bisa berfungsi untuk melihat bayangan. Lalu, sel kerucut ini bekerja saat terang untuk melihat warna. Sel kerucut ini banyak di bintik kuning. Lalu strukturnya ada 3 lapisan ya. Lapisan sklera luar tadi, lapisan bola mata yang warna putih, koroid tengah yang mewarnai mata kita, dan retina terdalam. Sklera luar. Nah, sklera ini ternyata jadi kornea. Kornea itu bagian sklera depan bola mata. Kornea. Kornea ini terdiri dari lapisan fibrosa, penyangga. Lalu lapisan koroid tengah mengandung pigmen pembuluh darah tapetum lucidum, yaitu reflektor pada anjing dan sapi. Nah, bagian depan dari koroid ini membentuk iris, zonula zini, dan corpus ciliari. Selanjutnya yaitu lapisan terdalam, retina. Retina ini terdapat 2 bentuk sel ya, yaitu ada sel kon, sel kerucut, dan sel rod, sel berbentuk batang. Struktur dari sel ini yaitu sel batang dan kerucut tadi, yaitu sel yang peka terhadap cahaya. Pigmen mereka mengandung rodopsin, menerima cahaya. Yang menerima cahaya, metabolisme rodopsin oleh sinar menghasilkan energi. Jadi kalau dia rodopsin itu terkena sinar, dia menghasilkan energi untuk bola mata. Nah, selanjutnya proses melihat. Yang pertama, cahaya masuk melalui kornea. Lalu cahaya tersebut masuk ke pupil. Setelah masuk ke pupil, dibiaskan oleh lensa. Nah, di lensa ini terbentuk bayangan. Bayangannya bersifat nyata, terbalik diperkecil pada retina. Lalu, ketika terbentuk bayangan, sel batang dan kerucut meneruskan sinyal melalui saraf optik 1. Tergantung ya, jadi kalau remang tadi berarti sel batang, kalau cahayanya terang, sel kerucut. Nah, kan sinyal meneruskan sinyal ke otak. Nah, otak ini punya tugas membalikkan bayangan agar kita dapat terlihat seperti aslinya. Gitu. Selanjutnya itu pengaturan cahaya. Pengaturan cahaya ini ada di mana? Ada di pupil. Yang pertama, pengaturan ketika cahaya terang atau disebut simpatis. Gimana cara kerjanya? Pupilnya mengecil.
Lalu otot sirkular pupil berkontraksi membentuk cincin lebih kecil. Lalu pada cahaya gelap atau disebut parasimpatis, pupilnya membesar. Nah, selanjutnya yang bekerja yaitu otot radialisnya memendek. Lanjut ke lensa mata atau kritalina. Lensa mata ini ada di belakang iris, berupa kapsul elastis, transparan, dan bikonveks. Nah, lensa ini organ fokus utama ya untuk melihat tentunya. Nah, lensa ini untuk membiaskan berkas cahaya yang terpantul dari benda yang dilihat jadi bayangan yang jelas pada retina. Lensa ini dikaitkan pada corpus choroid oleh zona Lazini. Digerakkan otot corpus ciliare untuk memfokuskan benda dekat dan jauh melalui akomodasi visual. Bagian lain bisa untuk lensa yaitu kornea, aqueous, dan vitreous humor. Nah, selanjutnya itu akomodasi mata. Apa sih akomodasi? Akomodasi itu kemampuan mata melihat benda seterang-terangnya. Nah, ketika objeknya jauh, otot dan ligamen ciliaris relaksasi. Ini menyebabkan lensa pipih. Lalu berkas sinar sejajar difokuskan pada bola mata. Kalau objeknya dekat, otot dan ligamen ciliaris kontraksi, lensanya menyembung, dan berkas sinar sejajar difokuskan pada bola mata. Nah, titik dekat. Otot ciliaris kontraksi sempurna, lensa cembung maksimal. Titik dekat orang normal 15 cm. Lalu konvergensi mata. Konvergensi mata yaitu ketika benda mendekati mata, lalu mata berkonvergensi, pupil menjadi tengah. Jadi kalian kalau misalnya nyoba ya, itu telunjuk kalian taruh di hidung, pangkal hidung yang dekat mata itu. Nah, coba mata kalian lihat di satu fokus telunjuk tadi. Kero ya guys ya, kalau Jawanya kero. Ini kenapa kok kita nggak bisa lihat jelas yang telunjuk tadi? Iya, soalnya bayangan tidak jatuh pada corresponding point. Kan pupil kita sibuk ya, dua-duanya tuh nyatu gitu, jadi nggak bisa fokus. Dan sedikit kayak blur gitu, nggak bisa soalnya bayangannya nggak jatuh. Lalu selanjutnya ada meiosis dan midriasis, yaitu cara pupil mengatur masuknya cahaya. Meiosis adalah kontraksi pupil. Jadi pupilnya mengecil. Kalau kontraksi mengecil, diameter pupilnya kurang dari 2 mm. Lalu ada midriasis, yaitu dilatasi pupil. Pupilnya melebar. Diameternya lebih dari 6 mm itu ya, milimeter maksudnya. Normalnya pupil orang-orang itu 3-5 mm diameternya. Nah, selanjutnya yaitu penyakit dan gangguan. Yang pertama yaitu buta. Buta kenapa? Karena kurang persepsi visual karena faktor fisik dan syaraf. Tidak bisa diobati dengan kacamata atau lensa. Jadi itu kayak ya udah cacat permanen gitu ya. Tolong dijaga matanya. Lalu yaitu astigmatisme, yaitu silindris. Penglihatan kabur karena bentuk kornea tidak teratur. Kalau silindris tuh yang gak bisa lihat lurus gitu ya kan. Nah, lensa cekungannya beda antara tengah dan pinggir. Bentuknya tidak teratur. Nah, itu ada pinguecula, itu degenerasi pada konjungtiva.
Pterygium yaitu tumbuhnya selaput tipis di konjungtiva yang menutupi sklera dan meluas ke kornea. Gitu. Buta warna karena pigmen bermasalah dalam saraf tertentu. Presbiopi, mata tua, biasanya terjadi karena faktor usia, tidak bisa fokus di jarak jelas, dan tidak bisa melihat jelas di jarak jauh. Nah, ini terdapat masalah pada pembiasan. Lalu ada hemeralpi, yaitu rabun senja. Sesuai namanya, gangguan ini terjadi saat senja atau malam atau saat cahayanya redup. Lalu rabun jauh, lensa terlalu cembung, tidak bisa melihat benda jauh. Hipermetropi rabun dekat, lensa terlalu cekung, kebalikannya rabun jauh ya, tidak bisa lihat benda yang dekat. Katarak. Kenapa? Karena lensanya keruh karena penambahan cairan dan denaturasi protein pada lensa. Nah, gimana mencegah agar terhindar dari gangguan tadi? Yang pertama, jaga kebersihan mata. Yang kedua, lindungi mata jika di tempat berdebu atau berasap. Pakai kacamata. Tetesi dengan tetes mata kalau matanya udah perih, panas, atau terkena debu-debu di jalan, segera ditetesi. Lalu mengonsumsi makanan bervitamin A seperti tomat, wortel, yang oren-oren gitu ya, pepaya, aprikot. Lalu membaca buku jarak 30 cm dan penerangannya cukup. Ini berlaku kalau laptop juga ya, baca laptop, pegang HP gitu, jangan deket-deket. Lalu segera periksa jika ada gangguan, langsung semakin cepat diobati, maka resiko akan semakin rendah. Nah, itu saja ya yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata, salah penjelasan, dan kurang dalam apapun dan kurang menarik gitu. Mohon maaf. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.